Oke, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masih eh, berbicara kelanjutan dari topik yang kemarin ya. Minggu ini minggu ke-10. Eh, mulai minggu depan kita akan bergeser ke uji hipotesa. Saya harap sih mulai minggu ini kalian bisa mencari topik untuk tugas besar ya. Karena sudah ada gambaran ya sejauh ini. Mulai interval keyakinan itu kita sudah mulai penerapan-penerapan. Nanti minggu depan kita ke uji hipotesa. Ya, kita akan detailkan lagi materinya. Jadi nanti setelah uji hipotesa, kemungkinan nanti kita langsung ke penugasan ya. Sambil menunggu penugasan, mungkin kita tambahkan beberapa materi yang berkaitan dengan aplikasi, sehingga nanti minggu-minggu terakhir itu kita sudah arahnya ke responsi gitu ya. Jadi minggu-minggu akhir 2 minggu atau 3 minggu sebelum UAS itu kita ke responsi aja. Jadi sudah bukan ke materi, ya. Oke, nah ini melanjutkan untuk materi yang kemarin, gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang interval keyakinan dan ukuran sampel untuk proporsi. Kita hanya menggunakan beberapa rumus, gitu ya. Saya rasa rumusnya juga sangat sederhana. Yang penting teman-teman tahu, ini interval keyakinan untuk apa. Kalau kemarin yang untuk N yang lebih besar dari 30 dan yang N kurang dari 10, kurang dari 30, itu perbedaannya apa. Nah, sekarang kalau kita bicara urusan proporsi, gitu ya. Bagaimana kita menghitung interval keyakinan dan ukuran sampelnya. Di sini langsung saya berikan rumus. Simbol yang digunakan untuk notasi proporsi itu adalah P. Proporsi populasi atau population proportion. Nah, proporsi sampel itu dilambangkan dengan P topi atau P hat. P-nya pakai topi. Ya. Bagaimana kita menghitung rumus dari proporsi sampel? Rumusnya gampang banget. X besar dibagi N. Masih ingat ya definisinya ya. X besar ini adalah jumlah sampel dari unit, ya. N-nya itu adalah ukuran sampel. Ukuran sampel itu sampelnya ada berapa? Gitu ya, ukuran sampelnya. Lalu, bedanya apa dengan Q-topi? Seperti halnya pada teori peluang yang pernah kita pelajari, kaitan P dan Q, itu ini kan, 1 min P sama dengan Q, gitu ya. Ini teorinya peluang ya. Kenapa kok seperti ini, Bu? Karena P dan Q sama dengan 1. Begitu juga dengan P topi dan Q topi. Ya, P topi rumusnya seperti ini. Dan karena kita punya aturan ini, 1 min P topi sama dengan Q topi gitu ya. 1 dikurangkan P topi tadi rumusnya apa? X besar dibagi ukuran sampel. Sehingga kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, N dibagi, kalau 1 itu kan berarti N per N ya. Berarti di sini adalah N min X dibagi N. Sehingga ini adalah rumus dari Q topi. Q topi sama dengan N per X besar N. Atau mudahnya kita bisa menuliskan Q topi adalah 1 dikurang P topi. Jadi kita mencari P topinya aja, kemudian 1 dikurangkan hasil dari P topi. Ini gimana sih menyelesaikannya gitu ya? Langsung ke contoh. Misalkan, dalam survei terbaru dari 150 rumah, ya, 150 rumah, berarti dia apa? Ukuran sampel, ya. N sama dengan 150 rumah. 54 memiliki AC sentral. Ini adalah X, ya. X sama dengan 54. Gampang banget ya. Temukan P topi dan Q topi. N-nya 150, Q-nya X-nya adalah 54. Langsung kita masukkan. P topi adalah X besar per N kecil. X besar ini yang kita bicarakan itu apa gitu ya. N ini ukuran sampel, berarti 54 per 150. Kita gunakan kalkulator, hasilnya 0,36 bla 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 gitu ya. Kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi 0,36. Dengan kata lain,
Kira-kira kalau dirubah ke persen sama dengan 36%. Tadi pertanyaannya adalah P-topi dan Q-topi. Q-topi kita peroleh dengan mengurangkan 1 dikurang P-topi. 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64 alias 64%. Sehingga kita sudah bisa menemukan P-topi adalah 0,36 atau 36%. Q-topi adalah 0,64. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Aman? Aman ya, saya anggap aman ya. Oke, kita lanjutkan. Urusan yang kedua. Enggak mau ini. Nah. Bisa mendengar suara saya enggak? Bisa Bu, masuk. Ini kok ngeheng. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah bicara interval keyakinan yang spesifik untuk proporsi ya, biasanya kita kalau diminta menggambarkan, itu sama halnya seperti kita menggambarkan kemarin distribusi normal atau distribusi T, gitu ya. Maka kita harus ada batas bawah dan batas atasnya. Bagaimana menghitungnya? Rumusnya tinggal seperti ini. P, proporsi, ya, apa tadi? Proporsi populasi, P adalah population proportion, gitu ya. Itu dia letaknya di antara nilai ini dan nilai ini. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Ya, bedanya cuma yang sebelah kanan itu ditambahkan, sebelah kiri dikurangkan. P-topi, di mana P-topi tadi rumusnya X per N, dikurang distribusi normal, ya, distribusi normal dari Z alfa per 2, kita bisa lihat hasilnya dari melihat tabel, ya, melihat tabel distribusi. Lalu dimasukkan akar P-topi kali Q-topi per N. Saya rasa nggak susah, tinggal dimasukkan poin-poinnya dihitung. Kalau yang sebelah kanan, kalau tadi P-topinya dikurangkan oleh nilai ini, kalau yang sebelah kanan dijumlahkan dengan perhitungan yang sama. Ini distribusinya lihat di tabel. Ini P-nya tadi dihitung dengan menggunakan rumus yang gampang tadi, X per N. Q-nya tadi dikurangkan ya. Tinggal dihitung biasa. Boleh menggunakan kalkulator? Boleh. Mau pakai Excel juga boleh. Yang mana yang memudahkan. Gitu ya. Contoh. Oke. Sampel dari 500 aplikasi keperawatan, termasuk 60 dari pria. Gitu ya. Ini membahasakan ya. Termasuk 60 dari pria. Pokoknya dari 500 aplikasi tadi, ada 60 aplikasinya itu dari pria. Jadi N-nya itu adalah 500 gitu ya. N-nya 500, X-nya adalah 60, gitu ya. Lalu, temukan interval kepercayaan 90%. 90% ini kita gunakan untuk mencari Z alfa 2, ya. Ini ya. Dari proporsi sebenarnya, dari pria yang mendaftar, nah, temukan interval kepercayaan 90% dari proporsi sebenarnya dari pria yang mendaftar ke program keperawatan tadi. Program studi ya, program studi keperawatan ya, ini ya dimaksud ya. Oke, pertama kita hitung dulu, oke, alfanya, alfa itu 1 dikurangi peluangnya, ya, 90%, ini kan sama dengan 0,9. Jadi alfa sama dengan 1 kurang 0,9, berarti alfanya ini. Alfa ini, alfa dibagi 2, berapa? Alfa dibagi 2 kan 0,1 dibagi 2, berarti 0,05. Saudara mencari tabel yang tabel distribusi dengan Z 0,05. Hasilnya adalah ini. 1,65 ya. Saya yakin ini teman-teman sudah bisa, saya pernah ngajari bacanya. Oke. Kalau P-topinya, P-topi kita menggunakan rumus apa tadi? X besar dibagi N. X besarnya adalah 60, N-nya 500. Tinggal dimasukkan, gunakan kalkulator hasilnya ini. Q-topi 1 dikurangkan P-topi. Tinggal dikurangkan hasilnya adalah ini. Lalu kita akan aplikasikan semuanya, pakai P-topi, pakai Q-topi, pakai N.
Ngajar, Bu. Saya masih ngajar. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita terapkan semuanya ya. P-topi, Q-topi, kemudian alfa, kemudian Z, dan seterusnya kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya kita masukkan nilainya langsung, gitu ya, sehingga kita punya batas bawah dan batas atas. Ya, batas bawah dan batas atas kita hitung pakai kalkulator atau pakai Excel, sehingga ketemu batas bawahnya adalah sekian, batas atasnya adalah sekian. Ya, maka proporsi population atau populasi proporsi untuk pria tadi masuk ke program studi keperawatan adalah antara 0,096 sampai 0,144. Gitu ya. Atau kalau ini kita rubah jadi persen, 9,6% sampai 14,4%. Karena tadi disampaikan apa? Kurang lebih interval keyakinannya itu 90%. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Mbak Rizka, Mas Dimas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa enggak sih. Gampang ya? Oke. Selanjutnya, ukuran sampel yang dibutuhkan untuk estimasi interval dari proporsi populasi, gitu ya. Ukuran sampel yang dibutuhkan untuk estimasi interval dari proporsi populasi. Nah, ini dasar-dasar ini teman-teman perlu dipelajari ya, karena kalau misalkan mau bikin sistem apapun atau melakukan peramalan, gitu ya, kita akan melakukan perhitungan ini sebelum ke optimasi. Jadi tetap belajar, gitu ya. Oke, saya kembali ke laptop. Ukuran sampel yang dibutuhkan untuk estimasi interval dari proporsi populasi N sama dengan, ini rumusnya, P-topi kali Q-topi dalam kurung, ya, ini adalah nilai distribusi tadi, dibagi E, di mana E itu tadi apa? Maksimum error dari estimasi. Dan minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, kita sudah pernah mempelajari menghitung maksimum errornya. Minggu lalu kayaknya, minggu lalu. Lalu dikuadratkan. Ketika kita sudah bisa menemukan rumusnya ini berapa gitu ya, rumusnya ini berapa dan ini hasilnya berapa, kita tinggal mengaplikasikan angka-angkanya, kita hitung menggunakan kalkulator atau Excel. Dan itu nanti ketemu hasilnya, ya. Seperti itu. Contoh lagi, barangkali ada. Oke. Oke. Seorang peneliti ingin memperkirakan dengan interval keyakinan 95% jumlah orang yang memiliki komputer di rumah. Sebuah studi sebelumnya menunjukkan bahwa 40% dari mereka yang diwawancarai memiliki komputer di rumah. Nah, peneliti ini ingin akurat dalam 2% dari proporsi yang benar. Temukan ukuran sampel minimum yang diperlukan. Sekarang kita mencari nilai N-nya. N-nya itu tidak disebutkan di awal. Sehingga kita misalkan kalau kita akan melaksanakan tracer study, yaitu kaitannya dengan di perguruan tinggi, saya pengen melakukan tracing ya, melakukan survei untuk mahasiswa gitu ya, untuk lulusan. Saya pengen tahu berapa orang yang bekerja kurang dari 6 bulan misalkan. Saya butuh berapa sampel nih minimal supaya data saya itu akurat. Seperti itu, kira-kira kinerjanya. Nah, kita hitung N-nya menggunakan rumus yang tadi. Oke. Nggak dibahas di sini ya. Oh, ini ada ya. Ini yang perlu kita catat. Estimasi interval suatu parameter tadi adalah interval atau rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Estimasi ini mungkin
atau tidak mungkin bisa mengandung nilai parameter yang diestimasi. Ini minggu lalu sudah pernah tak sampaikan. Dan interval kepercayaan tadi adalah estimasi interval spesifik dari parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel dan tingkat keyakinan. Ini untuk mengingatkan saja definisinya. Ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan urusan yang tadi. Ya. Tadi bilangnya gimana? Ada interval keyakinannya 95%. Sehingga kita hitung alfa. Alfa sama dengan 1 dikurangi 95%. 95% itu sama dengan 0,95. Alfa dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Sehingga alfanya ketemu. Terus kemudian alfanya ketemu, alfa dibagi 2 adalah 0,025. Anda cari ini di tabel distribusi normal, yang hasilnya 0,025 ini berapa? Ini ya, singkat cerita langsung saya tuliskan 1,96. Terus kemudian error ini kita ketahui dari sini. Peneliti itu ingin akurat dalam 2%. Jadi estimasi errornya tadi 22%. 2% itu kan 2 bagi 100 sama dengan 0,02. Lalu disebutkan sebelumnya sudah dicoba pada 40%. 40% itu adalah populasi proporsi, ya. Populasi proporsi adalah 40%. Dengan kata lain nilainya sama dengan 0,4. Sehingga Q-topi diperoleh dari 1 min P-topi. Ya, 1 dikurangi 0,4 sehingga 0,6. Jadi berapa ukuran sampel yang bisa kita pilih gitu ya. Kita harus punya N berapa supaya hasil tersebut itu akurat. N sama dengan P-topi kali Q-topi gitu ya. Kita masukkan rumus. Ini tadi dari distribusi normalnya ditambah estimasi errornya kita masukkan seperti biasa 0,4 kali 0,6 dikalikan 1,96 dibagi 0,02 kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Karena kita bicara tentang orang gitu ya, kita bulatkan ke atas. Sehingga kita butuh ukuran populasi sejumlah 2305 orang untuk yang dilakukan interview. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kita nanti sebelum ke aplikasi kayaknya nanti kuis dulu ya. Saya pengen tahu kemampuan kalian. Jadi sepuji hipotesa nanti kuis dulu, kemudian kita mengarah ke aplikasi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham? Cukup paham atau cukup tidak paham? Mbak Rizka? Mas Dimas? Ya, ini yang kemarin ini kan ya, sempat dibahas dokter siapa tuh? Saya lupa namanya. Dokter Aisyah Dahlan gitu ya. Apakah ini efek corpus callosum gitu ya? Dipanggil satu kali nggak jawab, dua kali nggak jawab gitu ya. Lanjut ya, saya nggak bisa ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah disampaikan bahwa interval keyakinan itu ada 2 macam gitu ya. Ada interval keyakinan untuk menghitung varians, ada juga yang untuk standar deviasi. Nah, yang pertama, untuk menghitung interval kepercayaan digunakan distribusi chi-square. Chi-square itu sebutannya. Ya, saya ingin ganti warna. Menggunakan distribusi chi-square. Nah, distribusi chi-square ini dia mirip dengan distribusi T. Karena distribusinya adalah masih satu familia, disebutkan keluarga kurva yang didasarkan pada jumlah derajat kebebasan. Jadi distribusi chi-square mirip dengan distribusi T. Nah, simbol untuk chi-square bentuknya adalah seperti ini ya. X cantik kuadrat. Ini bacanya adalah chi-square.
Seperti ini. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Tidak, Bu, lanjutkan. Sip, gitu loh, jawab gitu loh ya. Oke, nah sekarang yang pertama, kita mencari interval keyakinan untuk varians. Ini rumusnya. Rumus untuk menghitung interval keyakinan untuk varians. Rumusnya kayak gini, kita tinggal gunakan. Ya, N-1 S kuadrat, ya, ini adalah variansnya. Oh sorry, varians itu ini ya. S itu disebutkan kayaknya standar deviasi ya yang dimaksud di sini ya. Kalau varians itu kan standar deviasi dikuadratkan ya. Terus rumusnya menggunakan ini. Batas kiri menggunakan C-square yang kanan gitu ya. Batas kanannya menggunakan C-square yang kiri. Oke. Sedangkan untuk interval keyakinan untuk standar deviasi ya. Benar ya? S ini adalah standar S kuadrat itu adalah standar deviasi ya. Dia artinya sama dengan ini apa namanya ya? Sigma ya. Rumusnya juga mirip, cuman dibedakan dengan akar. Jadi kalau yang untuk interval keyakinan untuk yang varians tidak ada akarnya, yang untuk standar deviasi ada akarnya. Ini ya. Nah, rumus ini bisa langsung digunakan ketika kita menemukan aplikasi. Contoh. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk varians dan simpangan baku kadar nikotin rokok yang di S tadi simpangan baku kayaknya yang dimaksud ya. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk varians, ya 90% sama dengan 0,95, berarti kita nanti ketemu alfanya adalah 0,05. Untuk varians dan simpangan baku kadar nikotin rokok yang diproduksi jika sampel 20 batang, 20 ini adalah N ya, memiliki simpangan baku tadi S mungkin yang dimaksud ya, S-nya adalah 1,6 mg. Kita masukkan, ya, alfa adalah 0,05, 0,5. Nilai kritis untuk kok bisa langsung dihitung dari mana ini? Kita belum menghitung ya. Atau ini tambahannya ya. Nilai kritis. Nilai kritis tadi dilambangkan apa sebentar? Oh, nilai kritis tadi ini ya, C-square ya. C-square-nya di sini nggak perlu dihitung, tapi langsung ditentukan ya. Nilai C-square-nya itu, nilai C-square kuadrat adalah ini yang kanan ya. Ini dan yang kiri. Nanti kayaknya kita perlu belajar bagaimana ketika C-square-nya belum diketahui ya. Oke, nilai kritisnya tadi gimana tadi? Sementara kita pakai dulu aja ya. Ini contohnya mengikuti aja. Oke, ini berarti C-square yang kanan, C-square right ya. Mana? C-square yang red, yang kanan, yang right. Yang ini adalah yang left. Ya, kita tinggal gunakan. Oke. N-nya adalah 20, benar, kurangi 1. Ini adalah simpangan bakunya, benar, 1,6 kuadrat. Kebetulan C-square-nya langsung diketahui ya, jadi tinggal kita masukkan. Gampang banget. Ini kita hitung, sehingga interval keyakinan untuk varians pada contoh tersebut antara 1,5 sampai 5,5. Ya, intinya kalau C-square-nya ini ada, kita gampang banget tinggal memasukkan. Ya, kalau C-square-nya nggak ada, ini yang kita kudu belajar gimana dapatnya ya. Kemudian, oke.
Kemudian untuk interval keyakinan untuk varian, sekarang dia menggunakan rumus yang sama, maka sama, tinggal kita kasih akar ya. Akar dan akar. Akar dari 1,5 silakan menggunakan kalkulator, kurang lebih 1,2. Yang akar dari 5,5 menggunakan kalkulator, kira-kira 2,3. Sehingga interval keyakinan untuk varians itu antara 1,2 sampai 2,3. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, Bu, lanjutkan. Oke, lanjut ya. Oh, sudah selesai. Mudah ya? Ini kalimat mutiaranya masih sama ya, masa lalu tidak dapat diubah dan masa depan masih ada di tangan kita. Mengakhiri bab interval kepercayaan sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Oh ya, Bu, saya lupa lagi, Bu. Buku yang Ibu referensikan itu apa ya, Bu? Saya lupa kemarin tuh. Lupa nyari, lupa Pak namanya. dibuka slide saya yang pertama. Slide pertama. Oh, alah. Slide pertama kuliahan. Kan kemarin saya Oh, minta oke, cari oke. slide pertama ya. Bulman ya. Bukunya Pak Bulman, statistik sesuatu lah. Saya hanya ngasih judulnya memang, saya nggak ngasih e-booknya, nanti cari sendiri ya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Belum ada tugas ya? Tapi saya pengen tahu nanti teman-teman seberapa jauh, ngerti atau enggak gitu ya. Kayaknya perlu dikasih tugas kalau gitu ya. Carinya bukunya Bulman. Oke, recordingnya saya matikan dulu ya. Bentar.